Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang keliling dan luas lingkaran. Kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian lingkaran, sekarang kita ke materi keliling dan luas lingkaran. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dulu sebelum kita membahas keliling dan luas lingkaran. Yang pertama, hubungan antara diameter lingkaran dan juga jari-jari lingkaran. Kemarin sudah kita bahas apa itu diameter dan jari-jari. Diameter itu garis tengah lingkaran, kalau jari-jari itu garis yang ditarik dari pusat lingkaran sampai ke sisi lingkaran. Coba kita perhatikan gambarnya. Garis AOB, ya, dari gambar ini ya, garis AOB ini disebut sebagai diameter lingkaran. Kemudian garis OA dan OB ini jari-jarinya. AOB itu diameter, sedangkan OA dan OB itu jari-jarinya. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa panjang diameter, panjang garis AOB itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkarannya. Iya enggak? Lihat gambarnya. AOB ini kan terdiri dari 2 jari-jari. Sedangkan panjang AOB ini kan namanya diameter. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa panjang diameter lingkaran itu sama dengan 2 kali jari-jarinya. Atau kalau dibalik, jari-jari lingkaran itu setengah kali diameternya. Ini cuma kebalikannya di atas ya. Kalau diameter itu 2 kali jari-jari, kalau kita diminta mencari jari-jari, ya diameternya kita bagi 2. Misalnya seperti ini. Misalnya nanti dalam soal diameter lingkarannya 14, maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya setengahnya 14, berarti 7. Atau misalnya diameternya 40, maka jari-jarinya 20. Setengah dari diameter. Jadi panjang jari-jari itu setengah dari diameternya. Bisa ya dipahami ya. Kemudian poin berikutnya yang perlu kita pahami adalah tentang pi, mengenal pi. Pi itu akan sering kita pakai untuk mencari keliling dan juga luas lingkaran. Apa itu pi? Pi adalah bilangan yang merupakan perbandingan antara panjang keliling dengan panjang diameter lingkaran. Jadi pi itu perbandingan antara panjang keliling dengan panjang diameter lingkaran. Nilai pi itu bisa 22/7 atau 3,14 ya. Nilai pi itu bisa 22/7 atau 3,14. Perhatikan, nilai pi itu 22/7 jika panjang jari-jarinya kelipatan 7 atau bisa dibagi 7. Jadi nilai pi itu nanti kita isi 22/7 ketika panjang jari-jarinya kelipatan 7 atau jari-jarinya bisa kita bagi dengan 7. Misalnya berapa? Banyak ya, kelipatan 7. Ada 7, 14, 21 dan seterusnya. Maka nanti ketika panjang jari-jarinya kelipatan 7 atau bisa dibagi 7, maka nilai pi-nya nanti 22/7. Tinggal nanti kita masukkan nilainya. Kemudian yang kedua, nilai pi itu bisa 3,14 ketika panjang jari-jarinya bukan kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi 7. Ketika nanti panjang jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, maka nilai pi-nya 3,14. Bisa ya penggunaannya? Jadi nilai pi itu ada 2. Ada 22/7 atau 3,14. 22/7 itu dipakai ketika jari-jarinya bisa dibagi 7 dan pi-nya itu 3,14 dipakai ketika jari-jarinya bukan kelipatan 7. Bisa difahami ya? Baik, berikutnya kita ke rumusnya sekarang. Rumus luas dan keliling lingkaran. Perhatikan lingkaran tersebut. Lingkaran ini panjangnya ini disebut R ya, jari-jari. Panjangnya disebut R. Maka untuk rumus kelilingnya, keliling lingkaran itu 2 kali pi kali R.
ya. 2 kali pi kali R atau pi kali D juga bisa. D di sini diameternya, pi kalikan diameternya juga bisa. Untuk luasnya, rumusnya pi kali R kali R. R di sini jari-jari. P-nya di sini bisa kita isi 22/7 atau 3,14 tergantung nilai R-nya. Yang perlu kita perhatikan, Pi itu 22/7 atau 3,14. Yang kita perhatikan adalah nilai jari-jarinya. Ketika panjang jari-jarinya nanti bisa dibagi 7, maka nilai Pi-nya 22/7. Tapi kalau panjang jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka Pi-nya kita pakai 3,14. Saya, untuk lebih jelasnya kita ke contoh-contoh soal dan pembahasannya. Contoh yang pertama. Perhatikan gambar tersebut. Ada lingkaran. Panjang jari-jarinya 14. Bisa ya? 14 ini menunjukkan jari-jarinya. Karena ini cuma garis setengah. Jadi dari titik pusat sampai ke lingkaran. Kalau garisnya nanti memotong lingkaran penuh, jadi diameter. Karena ini hanya setengahnya, maka ini panjang jari-jarinya. Dari soal ini, R-nya 14. Jelas ya, dari gambar sudah terlihat. Kalau R-nya 14, maka D-nya berapa? Diameter itu 2 kali R-nya, maka D-nya 28. Atau 14 kali 2. R-nya 14. 14 itu bisa dibagi 7 enggak? Bisa ya, 14 itu bisa dibagi 7. Maka Pi-nya kita pakai 22/7. Nilai Pi di sini sesuai dengan panjang jari-jarinya. Kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, maka Pi-nya pakainya 22/7. Karena R-nya 14 kan bisa dibagi 7, maka Pi-nya kita pakai 22/7. Berikutnya tinggal kita hitung kelilingnya. Rumusnya apa? 2 kali pi kali R. Masukkan nilainya. 2 kali 22/7 kalikan 14. Panjang R-nya 14. Ada yang bisa kita sederhanakan. Kita corek 7 sama 14-nya. Sama-sama kita bagi 7. Yang bawah dapatnya 1. 14 dibagi 7. 2. Kalau sudah, tinggal kita kalikan 2 kali 22 kali 2. Dapatnya 88 cm. Jadi kelilingnya adalah 88 cm. Bisa? Silakan diperhatikan. Baik, contoh 2. Perhatikan gambar lingkaran di samping. Panjang 42, ini R apa D? 42 ini R atau D-nya, jari-jari atau diameternya. Karena ini membagi lingkaran menjadi 2 bagian sama besar, maka 42 ini namanya diameternya ya. Diameternya 42. R-nya berapa? R-nya setengah dari diameternya, setengah dari 42 atau 42 dibagi 2, dapatnya 21. R-nya 21. R-nya bisa dibagi 7 enggak ini? Bisa ya, R-nya bisa dibagi 7, maka Pi-nya kita pakai 22/7. Paham ya? Jadi R-nya ini kan bisa dibagi 7, 21 kan bisa dibagi 7 bisa, maka R Pi-nya kita pakai 22/7. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus luasnya. Luas sama dengan Pi kali R kali R. Masukkan nilainya 22/7 kali 21 kali 21. Ada yang bisa disederhanakan? Bisa ya, 21 sama 7 ini bisa kita sederhanakan, dicorek. Sama-sama kita bagi 7, yang 7 dibagi 7 itu 1, 21 dibagi 7 dapatnya 3. Tinggal kita kalikan, 22 kali 3 kali 21. Dapatnya 1386 cm pangkat 2. Silahkan dicek nanti kalau ada perkalian yang salah. Bisa ya, tinggal atau masukkan nilainya kemudian disederhanakan. Dapat jawabannya. Baik, kita ke contoh yang berikutnya. Contoh nomor 3. Sebuah lingkaran panjang jari-jarinya 12 cm. Tentukan A. Keliling lingkaran tersebut. Yang B. Luas lingkaran tersebut. Dari soal jelas ya, panjang jari-jarinya 12 cm. Karena 12 ini tidak bisa kita bagi 7,
12 juga bukan kelipatan 7, maka nilai Pi kita yang kita pakai nanti 3,14. Kalau tadi kan soal-soal contoh soal yang tadi kan Pi-nya bisa R-nya bisa dibagi 7, maka kita pakai 22/7. Untuk soal nomor 3 ini R-nya 12, tidak bisa dibagi 7, maka Pi-nya kita pakai 3,14. Kemudian baru kita masukkan ke rumusnya. Yang A, keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Masukkan nilainya. 2 kali Pi-nya 3,14 kalikan 12. Panjang jari-jarinya 12. Kalikan seperti biasa. Ingat ada komanya, diperhatikan. Bisa yang kalikan koma ya. 3,14 kalikan 2 ketemunya 628. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka di hasilnya juga ada 2 angka di belakang koma. 6,28. Kemudian kita kalikan dengan 12 lagi. Kalikan seperti biasa, seperti Anda mengalikan bersusun ke bawah itu. Ketemunya 75,36 cm. Ini kelilingnya. Bisa? Berikutnya kita ke luasnya. Luas, rumusnya apa? Pi kali R kali R. Pi kali R kali R. Pi-nya berapa? Pi-nya 3,14 kalikan 12 kalikan 12. Kita kalikan yang depan dulu, 3,14 kali 12. Kalikan seperti biasa, bersusun ke bawah. Ketemunya 37,68. Ingat ada komanya, jangan sampai lupa. Kemudian 37,68 kita kalikan lagi dengan 12. Dapatnya 452,16. Silahkan dicek nanti. Ada komanya, jangan lupa. Ada 2 angka di belakang koma. Itu tinggal dikalikan aja, insya Allah mudah. Bisa ya? Cari luas dan juga cari kelilingnya. Baik yang Pi-nya itu 3,14 atau yang Pi-nya pakai 22/7. Intinya lihat panjang jari-jarinya. Kalau bisa dibagi 7, pakainya 22/7 Pi-nya. Kalau tidak bisa dibagi 7, maka Pi-nya pakai 3,14. Insya Allah mudah. Kita ke soal yang keempat. Sebuah taman berbentuk lingkaran panjang diameternya 70 meter. Tentukan luas taman tersebut. Sebuah taman berbentuk lingkaran panjang diameternya 70 meter. Tentukan luas taman tersebut. Dari soal kita sudah tahu ya. Kita buat sketsanya dulu. Ada taman berbentuk lingkaran diameternya 70 meter. Diameternya 70 meter. Maka jari-jarinya berapa? Jari-jari itu setengah dari diameter atau diameter dibagi 2. Maka jari-jarinya atau R-nya 35 meter. 35 ini bisa dibagi 7 enggak? Kelipatan 7 bukan? Ya, 35 itu kelipatan 7, maka Pi-nya kita pakai 22/7. Kemudian baru kita masukkan ke rumus luasnya, luas tamannya. Pi kali R kali R. Masukkan nilainya 22/7 kali 35 kali 35. Ada yang bisa disederhanakan? Ada. 7 bagi 35 itu bisa. Sama-sama kita bagi dengan 7. 7 dibagi 7, 1. 35 dibagi 7, dapatnya 5. Tinggal kita kalikan. 22 kali 5 kalikan 35. Ketemunya 3850. Oh, bukan cm ini ya. Ini harusnya meter. 3850 meter persegi. Bisa ya mengalihkan seperti ini ya. Nih perkaliannya. Silahkan diperhatikan. Intinya kalian perhatikan soalnya. Cari R-nya, cari Pi-nya, baru kemudian dimasukkan ke rumusnya. Insya Allah mudah. Kesimpulannya teman-teman semuanya. Yang pertama, panjang jari-jari itu setengah dari panjang diameternya. Diingat-ingat. Ya, jari-jari itu setengah dari panjang diameternya. Atau kalau dibalik, diameternya itu 2 kali jari-jari juga boleh. Jadi langkah pertama nanti silakan dari soal kalian cari jari-jarinya dulu. Sebelum mencari keliling dan luasnya. Kalau sudah, kita punya rumus untuk mencari keliling 2 kali Pi kali R. Atau luasnya, rumusnya Pi kali R kali R. Ingat,
P-nya itu 22/7 jika R-nya kelipatan 7, atau R-nya bisa dibagi 7, atau P-nya itu 3,14 jika R bukan kelipatan 7, atau tidak bisa dibagi dengan 7. Hal-hal ini silakan diperhatikan, insya Allah mudah ketika nanti kalian lebih cermat dalam mengerjakan. Baik, demikian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan dibuka-buka lagi dan semoga kalian mudah untuk mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.